Langsung saja, ini adalah tampilan awal dari CorelDRAW ketika kita bukanya. Bisa dilihat di sini, ini namanya adalah welcome screen. Di sini ada history project yang udah saya buat, ada template yang disediakan, dan buat dokumen baru. Kalau mau buat dokumen baru, selain menggunakan icon ini, bisa juga pakai yang icon di atas ini. Nah, bisa dilihat, ini adalah tampilan awal ketika kita akan membuat sebuah dokumen baru. Kita akan diminta untuk setting dokumen. Yang pertama adalah nama. Kita coba dengan nama project. Kemudian di bawahnya ada nomor halaman. Di bawahnya lagi ada tampilan halaman. Di bawahnya lagi adalah mode warna. Mode warna ini ada CMYK dan ada RGB. CMYK itu kalau misalnya teman-teman ingin membuat sebuah media cetak, baik itu spanduk, brosur, pamflet, atau yang sebagainya seperti itu, maka bisa menggunakan warna CMYK. Tapi kalau teman-teman tidak dicetak atau hanya sekedar karya yang ada di laptop atau di komputer atau di handphone teman-teman, maka bisa menggunakan RGB. Dan di bawah ini adalah dimensi halaman. Kita bisa memilih ukuran sesuai dengan kebutuhan kita. Atau kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan template yang ada, bisa menggunakan yang ada di sebelah kiri ini. Banyak ukuran page yang bisa digunakan. Ada legal, kemudian ada juga A1, A2, A3, A4, A5, dan sebagainya. Di sini kita coba untuk dokumen yang awalnya saja menggunakan A4 atau yang 21 cm kali 29,7 cm. Kemudian sebelahnya ada satuan ukur. Di sini bisa diganti teman-teman, ada inci, mili, pixel, poin, dan cm serta yang lainnya. Kita coba pakai yang cm dulu. Kemudian di bawahnya ada orientasi, bisa dipilih mau landscape ataupun potret. Di bawahnya adalah resolution atau kerapatan warna. Di sini nggak perlu diganti teman-teman, pakai yang 300 dpi aja. Kemudian ini adalah tampilan utama dari CorelDRAW. Di sini bisa kita lihat yang paling atas adalah title bar, yang bawahnya adalah menu bar, yang bawahnya lagi adalah toolbar, yang bawahnya lagi adalah property bar. Sebelah kiri ini adalah toolbox, yang angka-angka ini adalah roles, yang ini adalah drawing window, yang ini adalah drawing page, yang ini adalah dokumen navigator. Yang bawah sini adalah status bar, yang ini adalah color palette, yang ini adalah scroll bar, yang ini adalah navigator, yang ini adalah docker. Docker ini ketika saya buka ada learn dan object. Kalau misalnya mau kita tambahkan, bisa dengan icon plus ini. Nah, kalau teman-teman ingin menggambar di CorelDRAW, bisa menggunakan area yang mana aja, baik drawing window ataupun drawing page. Perbedaannya yaitu kalau ketika teman-teman ingin menggunakan ini untuk dicetak atau akan dicetak, maka area gambarnya itu harus ada di drawing page. Untuk awalan kita coba dengan membuat garis dengan menggunakan ini, point line. Pilih point line, klik kiri, tarik. Nah, ini kan garisnya masih miring teman-teman. Kita bisa bikin garis ini menjadi lurus dengan cara tekan kontrol. Klik kiri, tekan kontrol, tarik. Nah, kalau teman-teman ingin memberikan warna pada garis ini, bisa dengan menggunakan color palette. Klik kanan. Kalau dirasa garis ini terlalu kecil, bisa menggunakan yang namanya outline width. Atau kalau misalnya teman-teman ingin merubah gaya dari garis ini, bisa menggunakan line style. Kita rubah dulu warnanya. Nah, seperti ini. Yang kedua, kita coba untuk membuat objek. Contohnya persegi dengan menggunakan icon ini, rectangle. Klik rectangle, klik kiri, tarik. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, kalau yang ujung-ujung ini masih tajam. Kalau teman-teman ingin membuatnya menjadi tumpul atau melengkung, bisa dengan menggunakan shape tool yang ada di sini. Caranya adalah klik shape tool, terus klik yang ujung ini, dorong ke dalam. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin membuat yang melengkungnya hanya satu bagian saja, bisa dengan menggunakan shape tool. Terus ketika kita di bagian ujung ini, kita klik dulu sekali. Nah, bisa dilihat yang tidak kita klik ini menjadi warna putih. Dan yang kita klik jadi warna hitam. Yang warna hitam ini kita dorong ke dalam. Nah, seperti ini.
Kalau misalnya teman-teman ingin memberikan warna pada objek ini, kita bisa menggunakan color palette dengan klik kiri. Atau mau memberikan warna pada garis tepi, bisa menggunakan color palette klik kanan. Nah, kalau dirasa garisnya masih kekecilan, bisa menggunakan outline wide. Atau gaya garisnya bisa mau dirubah, bisa menggunakan line style. Kemudian, kalau teman-teman klik sekali pada objek ini, kita bisa merubah dimensinya. Tapi kalau klik sekali lagi, kita bisa merotasinya. Selain itu, rotasi bisa pakai yang di sini, rotation, mau beberapa derajat. Kalau dimensi bisa dirubah di sini, object size. Kemudian kita coba untuk membuat teks. Membuat teks dengan ini, text tool. Klik text tool, kemudian masukkan teks yang mau kita buat. Misalnya project. Nah, teks ini bisa kita rubah gaya penulisannya dengan menggunakan nih, font. Misalnya kita rubah fontnya menjadi yang ini, Century Set. Nah, kemudian kalau misalnya dirasa kekecilan, bisa dibesarkan dengan menarik bagian ujungnya. Atau menggunakan icon ini, font size. Tuh, maka ukurannya akan membesar. Kalau kita ingin memberikan warna pada teks ini, bisa menggunakan color palette, klik kiri. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin memberikan outline atau garis tepi juga bisa dengan klik kanan. Nah, ini ada tapi kekecilan. Cara membesarkannya adalah dengan kita klik yang warna kuning ini sesuai dengan warna outline-nya 2 kali. Nah, di sini akan ada muncul perintah. Di sini width-nya ini adalah highline, bisa kita rubah misalnya ke 2 mm. Nah, ini kegedean. Atau ini deh, 0,2. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman ingin merubah gayanya, bisa menggunakan style. Nah, maka akan berubah. Yang ini adalah untuk aturan pada bagian ujungnya, apakah mau menyudut, melengkung, atau memotong. Kemudian ada behind fill. Behind fill ini adalah perintah di mana kalau kita tekan behind fill ini, maka bagian teksnya ini akan ada di belakang dari bagian outline ini akan berada di belakang teks. Kita coba rubah warnanya dulu biar lebih jelas. Nah, kita rubah gayanya juga. Nah, kalau kita klik behind fill ini, maka outline akan di belakang teks. Kalau tidak diklik, maka akan memenuhi teks. Kemudian, scale to object ini berfungsi adalah ketika kita merubah ukuran dari objek ini. Kalau misalnya kita tidak mengklik ini, maka ukurannya ini akan berubah. Tapi kalau misalnya kita klik, maka akan menyesuaikan. Nah, misalnya ini tidak kita klik ya teman-teman. Kemudian kita, maaf. Nah, ini kita dorong. Nah, maka outline-nya ini akan berubah teman-teman. Tapi kalau misalnya kita klik scale to object, scale which object, maka ketika kita merubah dimensinya, maka tidak akan berubah. Tuh, akan tetap sama. Kemudian kita coba untuk save file. Save file ini bisa kita pakai dengan klik file, kemudian save. Nah, di sini bisa kita simpan project kita ini di tempat yang kita inginkan. Misalnya kita isi di dokumen. Kemudian kita kasih nama project. Nah, untuk save as TV-nya tuh bisa kita lihat, teman-teman. Ada CDR, ada PDF, ada AI, dan lain-lain. Tapi di sini belum ada PNG atau JPEG. Kita save dulu. Caranya seperti ini. Save. Kemudian, kalau misalnya teman-teman ingin meng-save project ini dalam bentuk
JPEG atau PNG bisa kita menggunakan file, kemudian ekspor. Nah, di sini teman-teman bisa pilih formatnya. PDF, AI, JPEG, atau PNG. Di sini juga ada format buat seperti SVG ataupun yang lainnya. Kita coba dengan misalnya JPEG. JPEG. Export. Nah, di sini kita lihat gambar yang tadi itu ada semuanya di sini. Teman-teman bisa men-save-nya itu tergantung dari kebutuhan. Untuk settingan warna bisa dipilih ya, mau CMYK atau RGB. Kita coba RGB aja dulu. Kualitasnya ini adalah bisa kita rubah. Mau highest, high, medium, low, lowest, atau custom. Kemudian bisa kita klik OK. Maka otomatis project gambar yang tadi ini sudah tersave di komputer teman-teman. Untuk sekarang itu saja teman-teman. Kalau misalnya ada bagian yang kurang paham bisa di kolom komentar. Berikutnya kita akan mencoba belajar yang lebih dalam lagi untuk CorelDRAW. Apa yang bisa digunakan di Corel ini banyak sekali teman-teman. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.